Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, berjumpa kembali bersama saya Aristion Nugroho. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai sistem informasi manajemen. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai bab 1, maka kali ini kita akan belajar mengenai bab 2. Nah, bab 2 ini memiliki judul Sistem Informasi dan Keunggulan Kompetitif. Oke, lanjut. Nah, dalam sistem informasi dan keunggulan kompetitif ini kita akan belajar mengenai lingkungan dan perusahaannya, kita akan belajar mengenai keunggulan kompetitif, sistem umum perusahaan, kita belajar mengenai manajemen pengetahuan, dan juga manajer gitu. Nah, untuk pertama kita belajar mengenai perusahaan dan lingkungannya. Secara definisi adalah sistem fisik perusahaan adalah suatu sistem terbuka di mana perusahaan akan berhadapan langsung dengan lingkungannya. Nah, jadi sangat jelas sekali bahwa ketika perusahaan itu berdiri, dia harus beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, beradaptasi ini maksudnya apa? Harus mengertilah bahwa faktor produksi itu dari lingkungannya. Terus target-target semisal output nanti yang akan dikeluarkan, produk yang dikeluarkan akan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian ketika perusahaan itu berdiri di suatu tempat itu tersebut juga akan mempertimbangkan sebuah faktor, semisal membuat pabrik garmen. Jadi dia harus memikirkan di daerah tersebut, di lingkungan tersebut lingkungannya harus bisa menyediakan bahan baku tersebut gitu teman-teman. Jadi perusahaan ini itu mengambil dari lingkungan, kemudian ke perusahaan, kemudian kembali ke lingkungannya kembali gitu teman-teman. Lanjut. Nah, sekarang kita belajar mengenai model sistem umum perusahaan. Nah, sistem umum perusahaan ini terbagi menjadi 4 aliran. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi dari lingkungannya. Kemudian yang pertama itu ada aliran sumber daya fisik. Nah, aliran sumber daya fisik ini meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Jadi, memang sangat penting sekali lah pegawai. Ketika perusahaan kita berjalan tanpa pegawai, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada yang membantu gitu. Jadi kita perlu yang namanya pegawai. Nah, kemudian ada bahan baku, semisal kita perusahaan manufaktur, kita membutuhkan bahan baku, kemudian kita proses dan kita jual dalam produk jadi gitu. Kemudian mesin juga dibutuhkan ya untuk elektronik pencatatan atau apapun. Kemudian dalam pemproduksiannya itu juga membutuhkan mesin. Jadi mesin ini sebagai alat untuk meningkatkan produksi teman-teman. Nah, dan kemudian uang. Aliran yang kedua adalah aliran sumber daya virtual. Nah, aliran sumber daya virtual ini meliputi data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Jadi ketika kita sudah menempatkan di suatu tempat lingkungan tersebut, kita harus bisa memutuskan untuk memproduksi produk apa gitu. Jadi sesuai dengan lingkungannya, faktor-faktor produksi dari lingkungannya. Kemudian ada mekanisme pengendalian perusahaan. Jadi mengontrol proses perusahaan dalam mencapai sebuah tujuan. Jadi ketika perusahaan kita berjalan sudah mencapai tahap proses tapi tanpa adanya controlling atau pengendalian dari bagian-bagian yang lain, maka ketika kita punya sebuah masalah, maka masalah itu tetap akan berlanjut tanpa adanya pemecahan suatu masalah gitu teman-teman. Jadi akan tetap berlanjut gitu, nggak ada pemecahan, nggak ada pengendalian. Jadi ketika ada seseorang manajer turun tangan untuk mengendalikan, maka proses yang akan dilaksanakan itu akan berjalan, kemungkinan besar akan berjalan lancar gitu. Kemudian adalah umpan balik atau feedback. Nah, umpan balik atau feedback ini bertujuan sekali untuk mengevaluasi hasil pekerjaan yang telah kita lakukan, yang telah perusahaan lakukan gitu. Jadi untuk apa saja sih yang perlu diperbaiki ketika menghasilkan output ini dan sebagainya gitu. Lanjut. Nah, ada unsur lingkungan. Nah, unsur lingkungan adalah organisasi atau individu yang berada di luar perusahaan dan memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung atas perusahaan. Nah, yang pertama itu ada pemasok atau supplier. Nah, ini penting sekali sih. Soalnya pemasok ini akan memasok bahan baku, memasok tenaga kerja dan sebagainya. Jadi sebagai faktor produksi. Kemudian ada pelanggan. Ketika produk kita sudah jadi, maka produk tersebut kita pasarkan ke pelanggan. Kemudian ada komunitas keuangan. Nah, komunitas keuangan ini juga sangat penting. Ketika perusahaan kita membutuhkan uang, kita bisa meminjam di bank. Nah, ini contohnya bank dan sebagainya. Kemudian ada pemegang atau pemilik saham, sudah pasti ya. Kemudian ada pesaing. Nah, pesaing ini
kita perlu mempunyai rasa bersaing untuk bersaing di produk yang kita buat gitu teman-teman. Jadi perusahaan kita itu harus mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang menjual produk gitu yang sama dengan produk kita, jadi gitu. Jadi di dalam pesaing ini, faktor pesaing ini akan muncul yang namanya keunggulan kompetitif. Jadi keunggulan kompetitif ini adalah di mana perusahaan tersebut akan dianggap oleh masyarakat, akan direkomendasikan oleh masyarakat, dianggap sebagai perusahaan yang paling unggul di antara perusahaan-perusahaan lainnya yang menjual produk serupa gitu. Jadi ketika perusahaan kita memiliki keunggulan yang kompetitif, maka memudahkan sekali memberikan keuntungan yang lebih gitu teman-teman. Kemudian ada pemerintah. Nah, pemerintah ini sangat berkontribusi sekali sih ketika tidak ada campur tangan pemerintah dalam aturan apa itu produk dan sebagainya, maka ya tidak bisa berjalan. Kemudian ada serikat pekerja lah. Nah, ini serikat pekerja ini adalah pegawai juga. Kemudian ada komunitas global lah. Komunitas global ini termasuk lingkungan yang ada di perusahaan kita gitu. Jadi masyarakat sekitar itu komunitasnya bagaimana. Nah, lanjut. Kemudian dari beberapa tadi, dari pemasok pelanggan, komunitas keuangan, pemegang saham, pesaing, pemerintah, serikat pekerja, komunitas global, aliran sumber daya tersebut yang masuk, yang dari lingkungan, kemudian ke perusahaan, kemudian ke pelanggan atau kembali ke lingkungannya, itu dinamakan rantai pasokan. Nah, rantai pasokan ini akan dilacak atau dikendalikan atau dipantau gitu oleh sistem yang namanya sistem elektronik. Jadi sistem elektronik ini bertujuan sekali untuk mengetahui, untuk mengendalikan di mana rantai pasokan itu, sampai mana rantai pasokan tersebut, dan targetnya bagaimana gitu. Nah, kemudian kita masuk di keunggulan kompetitif. Sudah saya jelaskan sedikit tadi ya di depan bahwa keunggulan kompetitif ini dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan karena perusahaan dianggap lebih unggul daripada pesaingnya. Nah, perusahaan ini dapat memberikan kepuasan dari pelanggan dan dari segmen pasar. Nah, gitu teman-teman. Jadi kayak perusahaan yang direkomendasikan gitu. Nah, untuk mencapai sebuah keunggulan yang kompetitif, perlu adanya teori pendukung, yaitu adalah teori Michel-E Porter. Nah, teori Michel-E Porter ini memang sangat mendukung sekali sih dalam perencanaannya, dalam untuk mencapai keunggulan kompetitif, yaitu ada rantai nilai dan sistem nilai. Itu teman-teman. Jadi sistem nilai dan rantai nilai ini nanti akan dibahas mengenai aktivitas nilai utama atau aktivitas utama dan juga aktivitas pendukung. Nah, seperti itu. Jadi aktivitas yang utama itu ada logistik barang masuk, operasi, logistik barang keluar, penjualan dan pemasaran, dan ada jasa untuk mencapai margin gitu. Dan nanti juga ada aktivitas pendukungnya. Kemudian tantangan dalam mengembangkan sistem informasi. Ketika perusahaan kita sudah besar dan sudah bernama, maka kita akan merasakan tantangan tersebut dalam sistem informasi global tersebut. Yang pertama ada kendala politis. Nah, di kendala politis ini jadi berhubungan dengan pemerintah yang membatasi mengenai sistem komunikasi yang berkecepatan tinggi. Jadi kita yang biasanya itu telepon berkecepatan tinggi, tapi kita dibatasi gitu, jadi menghambat, jadi tantangan bagi kita, perusahaan kita. Kemudian ada budaya dan komunikasi. Nah, ini juga wajar sih, karena perusahaan kita itu misal kita memasar produk dari sampai ke luar negeri atau berbeda wilayah dan sebagainya. Misal kalau di dalam negeri masih bisa kita menggunakan bahasa itu sendiri, misal bahasa negara, tapi ketika udah keluar di luar negeri kan mempunyai perbedaan bahasa dan gaya komunikasi, logatnya juga berbeda. Jadi itu perlu menjadi tantangan bagi kita. Kemudian ada masalah teknologi. Nah, masalah teknologi ini sebagai contoh adalah sirkuit telekomunikasi yang seringkali hanya dapat mengirimkan data dengan kecepatan yang rendah. Jadi yang kita butuhkan itu kecepatan yang tinggi, tapi karena sirkuit telekomunikasinya kurang mumpuni, kurang mendukung, jadi kecepatannya rendah dan kualitas transmisinya juga akan buruk gitu. Kemudian ada kurangnya dukungan. Nah, kurangnya dukungan ini adalah dari anak perusahaan. Nah, jadi ketika kita sebagai perusahaan induk dan kita punya anak perusahaan, dan anak perusahaan tersebut menganggap bahwa mereka itu sudah siap untuk berdiri sendiri, sudah mampu.
Jadi kurangnya hubungan, kurangnya relasi dari perusahaan ini dengan perusahaan anak gitu. Jadi kayak kurang dukungan gitu karena dia sudah menganggap dirinya bisa berdiri sendiri. Nah, masuk di manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan ini adalah proses pengorganisasian informasi sebuah perusahaan sehingga informasi tersebut dapat dikumpulkan, disimpan, diproses, dan digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, yang pertama itu ada perangkat keras ya. Perangkat keras ini seperti komputer, mouse, seperti CPU. Nah, perangkat lunaknya itu seperti software. Nah, software yang perlu kita pakai untuk manajemen perusahaan gitu seperti ya Excel atau sebagainya gitulah ya. Kemudian ada spesialis informasi, ada pengguna, ada fasilitas basis data dan informasi. Nah, gitu teman-teman. Nah, biasanya gini, ketika kita punya sebuah data atau apa itu namanya ya, sistem informasi yang sudah terdahulu itu tidak mampu bersaing di sistem yang sekarang ini karena ketika sistem informasi yang sudah kita punya dari masa terdahulu misal dalam bentuk surat, cetakan atau sebagainya, maka tidak akan bisa masuk di sistem yang sekarang ini yang menggunakan sistem-sistem digital gitu teman-teman. Jadi agak kita membuat baru meskipun yang lama itu masih menjadi warisan dan masih menjadi hal yang dokumen yang sangat penting. Jadi kemudian di scan atau dicetak dalam bentuk PDF atau sebagainya untuk disimpan untuk sebagai data perusahaan gitu. Kemudian ini adalah Chief Information Officer atau CEO. Nah, CIO. Nah, ini adalah berperan penting dalam perencanaan strategi suatu usaha, area bisnis dan sumber daya informasi. Meskipun Chief Information Officer ini berfokus pada informasi, tapi tidak hanya itu, dia berperan penting dalam perencanaan strategi suatu usaha, arah bisnis dan sumber daya informasi untuk menunjang perusahaan itu menjadi suatu perusahaan yang memiliki keunggulan yang kompetitif. Ya, jadi itu teman-teman sangat berpengaruh sekali ya. Nah, CEO ini juga punya nama lain yaitu Chief Technology Officer atau CTO. Nah, tapi yang paling sering digunakan adalah CIO gitu teman-teman. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kita di sini kita belajar bersama, jadi wajar kalau saya punya sebuah kekurangan dan teman-teman yang mungkin lebih paham atau yang sudah berpengalaman bisa memberikan komentar kepada saya sehingga dapat memperbaiki cara penjelasan saya atau sebagainya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.